Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai ribosom. Apa sih itu ribosom? Nah, ribosom adalah organel berbentuk bintik kecil yang tersusun atas rRNA dan protein. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang dibutuhkan sel dan mengelompok membentuk poliribosom. Ciri ribosom yaitu berbentuk seperti butiran-butiran kecil, terdapat pada seluruh sel hidup, merupakan organel terkecil dalam sel, terdiri dari 65% rRNA dan 35% protein ribosom, ditemukan menempel pada RE kasar dan tersebar di sitoplasma, dan menghasilkan protein. Jenis ribosom ada dua. Yang pertama ada ribosom bebas, tersebar di sitosol. Nah, ribosom bebas ini menghasilkan protein yang digunakan oleh sel. Yang kedua ada ribosom ikat, menempel pada retikulum endoplasma kasar atau yang biasa disebut dengan RE kasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur ribosom. Tersusun atas RNA 60% dan protein 40%. Memiliki dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat DNA. Sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi pembentukan mRNA oleh DNA sensei di inti sel, dan translasi penerjemahan mRNA oleh tRNA di ribosom. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dilampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga, poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah playing routes, atau aturan memasangkan basa nitrogen. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor sites, daerah P atau peptidyl sites, dan daerah E atau exit sites. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transport dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini
akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam amino akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus-menerus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release faktor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.